Jenderal Komakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jonbi Chokasai. Konnichiwa, bangsa Indonesia, saya akan memenuhi janji Jenderal Koiso. Saya akan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Inilah pertama kalinya kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Hari pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara, saya selaku anggota ingin menyampaikan pendapat. Yang ke-1, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara, saya juga akan menyampaikan pendapat saya tentang keadilan, persatuan, kesejahteraan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada yang ingin menambahkan pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini akan ditutup. Hari kedua, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Anda, dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula bentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Anas Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Mujakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suryo. Sidang kita kali ini adalah negara Indonesia berbentuk republik dan wilayah Indonesia yaitu seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang undang-undang untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan kembali hasil laporan yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang itu sendiri dan batang tubuhnya. Dengan keberhasilan dari panitia perancang Undang-Undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Anas Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat agar datang ke markas di Dalat atau Vietnam untuk melakukan pertemuan pada tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa.
Nah, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Soekarno akan menjadi presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta akan menjadi wakil presiden untuk membantu tugas-tugas presiden. Itulah gambaran suasana sidang PPKI dan BPUPKI. Bom Hiroshima dan Nagasaki, berita kekalahan Jepang. Markas Golongan Muda dan Tua pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sudah, hentikan permusuhan ini. Saya tidak akan menghentikan permusuhan ini sebelum Jepang menyerah terhadap Kaisar. Baiklah, Jepang akan menyerah. Berita kekalahan Jepang telah terdengar tentang pengeboman dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan telah diresmikan bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Asia Pasifik. Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kalian sudah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari berita yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang tak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar berita tentang kekalahan Jepang dari radio. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Tepat sekali, berarti kita harus membagi tugas. Hairul dan Wikana pergi ke rumah Soekarno, sedangkan saya dan Darwis mengumpulkan pemuda Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Soekarno-nya ada, Bu? Ada, silakan masuk. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Syaratlah aku ke pojok sana, potonglah leherku. Malam ini juga, jangan nunggu esok hari. Ini saat yang tepat, Bung. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita. Jepang adalah masa silam, dan ditambah lagi Belanda ingin menguasai negeri ini. Jika saudara tidak ingin
menerima perkataan saya dan merasa diri Anda bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan ingin memproklamasikan kemerdekaan? Apakah harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Harus bangkit memerdekakan negara kita sendiri. Kita tidak mampu mengalahkan armada yang dimiliki oleh Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku bukti kekuatan kita. Bagaimana cara kita nanti mempertahankan kemerdekaan? Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda. Di kediaman Soekarno dan Muhammad Hatta dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk menuju ke tempat pengamanan. Tempat pengamanan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa Bung untuk diamankan agar terhindar dari bentrokan rakyat Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Ayo, Bung. Wah, ada apa saudara datang ke rumah saya sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk pergi ke tempat pengamanan. Hah? Tempat pengamanan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa Bung untuk diamankan agar terhindar dari bentrokan rakyat Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Ayo, Bung. Perundingan Soekarno di Rengas Dengklok. Perundingan antara golongan muda dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Jelaskan mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Baiklah, tempo hari sudah kita bicarakan dan dalam masalah ini akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Benar, tapi mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu bentukan Jepang. Itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan Jepang. Namun bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis? Namun, apakah kita akan menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Saya mengerti perhitungan kalian berdua. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dalam situasi seperti ini. Tapi, apakah kita bisa? Mungkinkah semua ini akan dilakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita terus berusaha. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang. Tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Sementara itu, di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dan golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Judanco Subondo, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sudah, seharusnya kalian tidak melakukan ini.
Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah perumusan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maaf, ada apa? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Baik, tunggu saya panggilkan. Malam, maaf, ada apa ya? Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan upacara kemerdekaan besok. Benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar hal ini. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Baiklah, akan saya siapkan. Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Adakah dari kalian yang dapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau teks proklamasi ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang hadir? Jangan, kita tidak boleh meniru negara lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Menurut saya, ini ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Menurut saya yang menandatangani untuk atas bangsa Indonesia adalah saya dan Bung Karno. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setuju. Saya tinggali, tolong ketik ini. Terima kasih, Bu. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ibu punya hanya kain merah dan putih. Bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Ibu punya ide bagaimana jika kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Baiklah, Bapak bersiap-siap saja untuk proklamasi besok. Iya, Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, terbang! Gerak! Indonesia Raya, Indonesia tanahnya mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku Saka, Saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah. Bendera merah putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Tegap! Gerak! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah proklamasi 1945, pada keesokan harinya sidang PPKI dilaksanakan. Lalu hari ini kita akan sidang mengesahkan tentang Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika Undang-Undang Dasar kita sesuaikan dengan Piagam Jakarta? Saya tidak setuju dengan sila ke-1. Bagaimana jika diganti? Kenapa harus diganti? Karena di Indonesia tidak seluruhnya beragama Islam. Bagaimana kalau diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa? Setuju. Bagaimana jika Soekarno dan Hatta saja yang menjadi presiden dan wakil presiden? Karena mereka pantas. Bagaimana Forum? Setuju. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya dan Bung Hatta. Sidang pun dilanjutkan dengan membentuk Komite Nasional Daerah atau KND yang levelnya berada di provinsi yang telah dibentuk. Terakhir, PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan menterinya. Selain itu, panitia juga membentuk 4 menteri negara non-departemen. Setelah melakukan sidang kedua PPKI, maka dilaksanakan sidang ketiga atau terakhir untuk melengkapi hal-hal yang belum dirumuskan dalam 2 sidang sebelumnya. Melihat letak geografis Indonesia, bagaimana kita membagi 8 provinsi? Apa saja, Bung? Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Bagaimana, Forum? Setuju. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga dan peristiwa itu telah mengubah segala bentuk kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.